Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Astria Profesor Rubian dengan akhiran NIM 3045. Saya dari angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan D3 Kesekretariatan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen humas dari kelompok 1. Yang pertama, apa yang akan saya bahas? Yaitu yang pertama ada apa pengertian manajemen dan humas, yang kedua adalah apa itu manajemen humas, yang ketiga adalah bagaimana lingkup humas. Pertama adalah manajemen. Manajemen merupakan suatu proses atau ilmu untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan juga mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Jadi manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen dalam arti luas adalah P3, yaitu yang meliputi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi. Humas, hubungan masyarakat, merupakan sebuah seni ilmu sosial di mana ilmu tersebut mencakup analisa, perencanaan, penentuan, pengarahan, pelaksanaan, program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan atau tujuan pada instansi atau organisasi dengan masyarakat terkait. Jadi, public relation atau yang sering kita sebut dengan humas atau hubungan masyarakat mempunyai dua pengertian. Yang pertama yaitu public relation diartikan sebagai technique of communication atau teknik komunikasi. Dan kedua, public relation dapat diartikan sebagai method of communication atau metode komunikasi. Apa itu manajemen humas? Manajemen humas adalah suatu fungsi manajemen dalam mengembangkan hubungan antara organisasi dengan publik atau masyarakat, dengan tujuan membina hubungan kerja sama secara timbal balik di dalam kepentingan bersama dalam rangka mencapai pengakuan yang baik dari publik. Jadi, manajemen humas adalah suatu fungsi manajemen dalam mengembangkan hubungan antara organisasi dengan publik atau masyarakat dan tujuan membina hubungan kerjasama secara timbal balik. Dan selain itu, manajemen humas juga merupakan suatu komunikasi dua arah antara suatu lembaga dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan perencanaan, perorganisasian, serta evaluasi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Manajemen humas difungsikan untuk mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Dan manajemen humas dalam organisasi publik adalah suatu proses yang terstruktur dan strategis dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengelola komunikasi antara organisasi dan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menciptakan pemahaman, kepercayaan, dukungan terhadap tujuan dan kegiatan organisasi. Peran manajemen humas. Yang pertama, mengelola komunikasi. Mengelola komunikasi berarti mereka bertanggung jawab untuk merancang pesan-pesan yang jelas dan efektif serta menyampaikan kepada berbagai pihak dengan cara yang sesuai. Yang kedua yaitu memelihara citra positif. Manajemen humas harus menjaga dan meningkatkan citra positif organisasi ini, berarti mereka harus mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul dan memastikan bahwa organisasi dilihat secara positif oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu adalah merancang strategi komunikasi. Mereka harus merancang strategi komunikasi yang sesuai dengan tujuan dan visi organisasi, serta mengidentifikasi kapan, di mana, dan bagaimana pesan-pesan tersebut harus disampaikan. Berikut adalah prinsip-prinsip manajemen humas, yaitu yang pertama ada transparansi, terbuka, dan jujur dalam komunikasi dengan masyarakat. Jadi, transparansi dalam manajemen humas berarti organisasi harus terbuka dan jujur
Dalam berkomunikasi dengan masyarakat, mereka harus memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses kepada publik. Ini membantu membangun kepercayaan dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidaktransparan. Yang kedua yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka terhadap publik. Jadi, organisasi publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Manajemen humas harus membantu organisasi untuk mengkomunikasikan tindakan mereka kepada publik dan mengatasi masalah jika terjadi kesalahan atau kesalahan lainnya. Responsibilitas, merespon kebutuhan dan harapan masyarakat dengan tanggap. Jadi, responsibilitas berarti organisasi publik harus merespon kebutuhan dan harapan masyarakat dengan tanggap. Manajemen humas harus memastikan bahwa organisasi selalu siap untuk menjawab pertanyaan, mengatasi kekhawatiran, dan bekerja sama dalam masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Fungsi manajemen humas ada 4, yaitu yang pertama menunjang kegiatan manajemen. Yang kedua ada membina hubungan harmonis. Yang ketiga yaitu adalah menciptakan komunikasi dua arah. Yang keempat yaitu adalah melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi. Ruang lingkup yaitu adalah yang pertama ada publisitas. Salah satu kegiatan humas adalah publisitas, yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan di media massa. Yang kedua ada pemasaran. Tujuan humas dalam pemasaran ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang bukan menjadi pelanggan atau customer dari perusahaan tempat humas itu berada. Perusahaan memasang iklan jika merasa pandangan perusahaan terhadap suatu isu tidak diberitakan secara proporsional, atau jika perusahaan merasa publik tidak memahami isu yang berkembang. Yang ketiga ada public affairs, yaitu organisasi atau perusahaan harus menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah karena pemerintah mengeluarkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Public affairs bertugas untuk memengaruhi kebijakan publik yang dapat mendukung tujuan perusahaan. Berikutnya ada manajemen isu. Manajemen isu atau issues management merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul di tengah masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan untuk memberikan tanggapan atau respon yang sebaik-baiknya. Berikutnya ada lobby, yaitu organisasi bisnis di negara maju seperti Amerika Serikat sudah lazim menunjuk suatu tim humas atau hubungan masyarakat untuk melakukan pendekatan atau lobbying dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan hukum undang-undang baru dengan harapan undang-undang baru yang akan dikeluarkan itu tidak akan merugikan organisasi bersangkutan. Berikutnya adalah hubungan investor. Tugas hubungan investor sangat sering berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga bidang ini sering pula disebut dengan financial relations. Penyebaran informasi yang memengaruhi pengertian pemegang saham dan investor secara umum mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan. Dan termasuk pula dalam tujuan financial relations adalah perbaikan hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham. Jadi ini adalah ada daftar pustakanya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.